Heho Pop gengs! Seringkali kita mendengar tentang kejadian aneh yang dialami jemaah haji maupun umroh saat sedang beribadah di Tanah Suci. Percayalah, itu bukan cerita isapan jempol belaka, namun kisah nyata yang benar-benar terjadi. Itulah mengapa saat akan bertamu ke Tanah Suci, jamaah harus benar-benar membersihkan diri terlebih dahulu. Mulai dari niat hingga uang yang digunakan harus benar-benar halal. Kalau enggak, dipercaya akan mendapat balasan sendiri. Dan seperti inilah kisah nyata nan aneh yang pernah dialami oleh jemaah haji dan umroh. Kita mulai dari kisah nyata dan bahkan sempat terekam kamera. Salah satu jamaah haji asal Madura tiba-tiba mengalami hal aneh saat akan melintas di Masjid Al-Jin. Dari kabar yang beredar, awalnya tidak ada yang aneh dengan diri pria bernama Bapak Sanoyan ini saat mengikuti rangkaian ziarah di kota suci Makkah. Namun, ketika sampai di Masjid Jin yang terletak di pinggir daerah Hujun, dekat dengan Ja'fariyah atau sekitar 2 km arah utara dari Masjidil Haram, ia tiba-tiba minta diturunkan dari bis. Karena tidak tega melihat Pak Sanoyan merengek meminta diturunkan sebentar, supir bis yang juga merupakan asli Madura ini pun memberhentikan bisnya. Tapi, belum juga semenit setelah turun, Pak Sanoyan tiba-tiba lari sambil menjerit-jerit di pinggir jalan. Ia pun segera dikejar oleh petugas haji, lalu membawanya ke kantor sektor haji Indonesia di Ja'fariyah, Mekah. Bapak Sanoyan yang masih lengkap mengenakan pakaian ihramnya ini menyebut nama Allah dan Rasulullah berkali-kali saat diperiksa oleh petugas haji dan membuat mereka semakin kebingungan. Jemaah lain yang berada di sekitarnya juga langsung mendekat dan mengingatkan Pak Sanoyan untuk berzikir dan mengucap istighfar. Ia masih terus menyebut nama Allah dan Rasulnya dengan suara yang keras sambil mengangkat kedua tangannya. Namun anehnya, sorotan matanya terlihat kosong. Ya Rasulullah, bertemu kamu ya Allah. Ia juga sempat berbaring di tanah, membuat kain ihram yang menutupi badannya sempat terlepas. Kalimatnya mulai semakin tidak jelas terdengar dan tangannya masih terus bergerak-gerak. Tidak ada keterangan pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa netizen mengatakan kalau Pak Sanoyan bin Budin asal Madura ini mengalami kesurupan. Namun, ada juga yang mengatakan ia hanya terkena serangan panik dan mengalami tanda-tanda depresi. Video ini pun segera viral dan menuai berbagai tanggapan dari para netizen. Ada yang meyakini bahwa perbuatan sehari-hari seseorang akan dibalas jika sedang berada di Tanah Suci. Sehingga wajib hukumnya meminta maaf kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Jika tidak, ia bisa mengalami kejadian seperti yang dialami Pak Sanoyan ini. Atau mungkin saja apa yang menimpa Pak Sanoyan adalah ujian Allah dalam proses pertobatan hidup. Bertemu kamu ya Allah. Astagfirullah. Istighfar, Pak. Ada juga kisah nyata tentang seorang ibu dan anaknya yang memutuskan bersama-sama naik haji. Saat akhirnya mereka sampai di Baitullah, sang anak langsung menangis ketika melihat Ka'bah. Namun anehnya, sang ibu malah kebingungan karena ia tidak melihat di hadapannya ada Ka'bah sama sekali. Dan sepanjang mereka beribadah haji, sang ibu tidak pernah melihat Ka'bah hingga jadwal kepulangannya. Ia pun memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh tahun berikutnya. Namun, lagi-lagi ia tetap tidak bisa melihat letak Ka'bah. Tapi ia tidak menyerah. Pada tahun-tahun berikutnya, ia masih berusaha mencoba hingga 5 kali, namun hasilnya tetap sama. Akhirnya, sang anak memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada ulama karena merasa kebingungan dengan kejadian aneh dan berulang yang dialami oleh sang ibu. Setelah ditelusuri, ternyata dulu saat masih bekerja sebagai perawat, ibunya sering melampiaskan rasa kesalnya dengan menyiksa mayat-mayat yang ada di rumah sakit tempatnya bekerja. Mentang-mentang mayat, seenaknya disiksa karena dianggap udah gak bernyawa. Ternyata
Allah membalas perbuatannya kontan justru saat ia bertamu ke Tanah Suci. Sayangnya, ia lebih dulu meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat serta mengunjungi Tanah Suci di tahun berikutnya. Bahkan dikabarkan, ukuran dari kuburan ibu itu semakin hari semakin menyempit. Wah, ini tuh bukti ya kalau karma memang benar-benar ada. Berikutnya ada kisah tentang sosok yang dikenal sebagai jawara kampung karena sikapnya yang temperamen, sebut saja namanya Pak Herman, yang berasal dari pantai utara Pulau Jawa. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil yang disegani oleh warga sekitarnya. Suatu hari, Herman yang sudah lama memimpikan naik haji akhirnya bisa terwujud. Namun, saat tiba di Tanah Suci, Herman justru mengalami pengalaman spiritual yang begitu membekas di ingatannya dan membuat ia bertobat. Kejadian aneh pertama, saat ia sedang berada di Mekah. Beberapa kali ia tiba-tiba sempoyongan seperti sedang dipukul dari samping dengan sangat kencang. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya yang melakukan hal itu. Sampai di Madinah, pukulan hantu itu juga masih terjadi hingga 20 kali. Saat itu, ia sempat merenung apa yang sebenarnya yang ingin diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan kejadian itu. Selain itu, ia juga pernah tiba-tiba merasakan nyeri di bagian perut dan pipi saat melakukan tawaf. Ia tak habis pikir apa yang sebenarnya salah dengan langkah dan niatnya menunaikan ibadah haji. Apakah ada orang yang tidak suka dengannya? Tiba-tiba ada cairan merah keluar dari mulutnya hingga tetesan darah itu membasahi lantai Masjidil Haram dan membuatnya kaget setengah mati. Ia hanya bisa pasrah sambil menyebut nama Allah lalu menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Ia berserah diri pada Allah atas apa yang terjadi. Tiba-tiba ada seorang kakek yang menghampirinya dan memberikannya sebotol air Zam-Zam dan meminta Herman mengusap lukanya dengan air itu agar mendapat kesembuhan. Tanpa curiga, ia menuruti perkataan kakek itu dan benar, rasa sakit itu perlahan reda dan ia merasa sembuh total seketika. Kejadian itu terus ia ingat sampai kembali ke tanah air dan terus menceritakan ujian Allah kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, ia baru teringat kalau dulu ia pernah memukul seorang tukang becak yang tidak bersalah saat ia membawa motor dengan sangat kencang dan membuat dirinya jatuh karena nyaris bertabrakan dengan tukang becak itu. Bukannya minta maaf, Herman malah memukul tukang becak itu dan kejadiannya persis seperti yang menimpanya di Tanah Suci. Sejak saat itu pun ia sadar dan menahan dirinya agar tidak temperamen dan menjadi pribadi yang lebih tenang serta terlibat dalam kegiatan keagamaan di sekitar rumahnya. Nah, ada lagi yang tak kalah aneh. Kisah ini dibagikan YouTuber Sahabat Salam yang mengalami kejadian tak terduga saat menjalankan ibadah umroh di Makkah, Arab Saudi. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita melepaskan pakaian di depan bangunan suci Ka'bah. Entah dosa apa yang pernah diperbuat sebelumnya oleh perempuan yang tidak diketahui namanya itu. Ia tiba-tiba menjerit-jerit di tengah jamaah yang sedang khusyuk beribadah. Apa sih menjerit? Tak sampai di situ, ia juga melepas baju dan kerudungnya di tengah banyaknya jamaah laki-laki yang sedang berlalu lalang. Dalam keadaan tergeletak, suaminya pun berusaha menutupi tubuh istrinya yang nyaris telanjang. Para petugas pun dengan sigap mengamankan situasi itu dengan melarang jamaah lain mendekat dan merekam. Kabar yang beredar kalau perempuan itu berasal dari Pakistan atau Bangladesh. Yang pasti, selama video itu berlangsung, suara jeritan perempuan itu masih terus terdengar. Namun jamaah pemilik video Sahabat Salam ini tidak bisa mendekat untuk mencari tahu lebih banyak apa yang sebenarnya membuat perempuan itu sampai mengalami kejadian aneh. Tapi mungkin kejadiannya mirip dengan yang dialami pria ini kali ya. Ia tergeletak
Menggeliat seperti sedang kepanasan di atas lantai yang sejuk. Entah apa yang terjadi. Semoga kita dijauhkan dari segala musibah dan cobaan saat datang ke Baitullah ya Pop Gengs. Amin.